بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. From afar, a pulsar looks like a blinking light. But up close, pulsars machine gun their surroundings with deadly radiation. They are no place for planets. Yet something interferes with the precision of this pulsar. One explanation is that the anomaly is caused by a planet. But many astronomers are skeptical that planets orbiting a pulsar can exist. The reason that's a problem is because pulsars are formed in these incredible explosions. Pulsar adalah bintang neutron yang berotasi dengan cepat, yang merupakan sisa yang tertinggal dari kematian sebuah bintang masif. Para astronom telah mengkatalogkan sekitar 1.800 pulsar. Kebanyakan di antaranya memancarkan denyut dalam gelombang radio, namun ada juga yang melepaskan energi dalam bentuk lain seperti cahaya kasat mata dan sinar X. Pulsar bisa menangkap elektron yang terlepas ketika inti bintang runtuh. Elektron yang menghasilkan gelombang radio yang tersalur keluar oleh medan magnet bintang menjadi pancaran radiasi.
Pada tahun 1967, ahli astronomi Jocelyn Bell Burnell yang kemudian bekerja di Universitas Cambridge di Inggris menemukan sinyal radio aneh dan berasal dari luar angkasa yang berdenyut tiap detik. And I switched on the high-speed recorder and it came blip, 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 blip. Clearly the same family, the same sort of stuff. And that was great. That was really sweet. It finally scotched the little green men hypothesis, because it's highly unlikely there's two lots of little green men, opposite sides of the universe, both deciding to signal to a rather inconspicuous planet Earth at the same time using a daft technique and a rather commonplace frequency. Ia menamainya LGM-1. Para astronom tak tahu apa penyebabnya. Saat itu, belum pernah terdeteksi sinyal radio yang sedemikian teratur di galaksi Bima Sakti. Tak lama setelah itu, seorang ilmuwan menghitung bahwa bintang neutron yang berputar bisa menciptakan denyut sinyal radio. Menurut laman Merriam-Webster, pulsar adalah sumber radiasi elektromagnetik yang berdenyut yang ditandai dengan interval pendek yang relatif konstan antara denyut yang dianggap sebagai bintang neutron yang berotasi. Sekitar 3 kali dalam sedetik, reruntuhan sebuah bintang menyapukan kilatan sinar gamma ke arah bumi. Objek ini dikenal sebagai pulsar. Adalah yang pertama dari jenisnya yang hanya berkelip dalam panjang gelombang sinar gamma. Objek ini ditemukan oleh perangkat Large Area Telescope atau LAT yang terpasang pada wahana Fermi Gamma Ray Telescope yang dioperasikan oleh NASA bekerja sama dengan Departemen Energi Amerika Serikat dan partner-partner internasional lainnya. Pulsar sinar gamma tersebut terletak pada sisa sebuah supernova yang dikenal sebagai CTA-1 yang berlokasi sekitar 4.600 tahun cahaya di konstelasi Cepheus. Sebagaimana halnya sebuah mercusuar, pancaran cahayanya menyapu bumi sekali setiap 316,86 milidetik dengan emisi 1000 kali energi matahari. Hasil pengamatan terhadap objek ini telah diterbitkan dalam jurnal Science Express edisi 16 Oktober. Tidak seperti pulsar-pulsar yang telah ditemukan sebelumnya, sumber CTA-1 teramati hanya berkelip dalam gelombang energi sinar gamma. Hal ini menawarkan cara baru bagi para ilmuwan untuk mempelajari bintang-bintang di alam semesta kita. Para ilmuwan menduga bahwa CTA-1 hanyalah objek pertama dari populasi besar dari objek serupa. Pulsar CTA-1 tidak terletak di pusat reruntuhan bintang yang diselubungi gas. Ledakan supernova yang dapat berlangsung secara asimetris seringkali melontarkan bintang neutron dari tempatnya semula. Berdasarkan usia reruntuhan dan jarak pulsar dari pusatnya, para astronom meyakini bahwa bintang neutron tersebut tengah bergerak dengan kecepatan sekitar 1 juta mil per jam, kecepatan tipikal untuk sebuah bintang neutron. Proyek LAT ini memindai keseluruhan langit sekali setiap 3 jam dan mendeteksi foton dengan energi dari 20 juta hingga lebih dari 300 miliar kali energi cahaya kasat mata. Instrumen yang digunakan dapat melihat sekitar 1 pancaran sinar gamma tiap menitnya dari CTA-1. Hal ini cukup bagi para ilmuwan untuk menyusun gambaran mengenai sifat-sifat denyutan bintang neutron, periode rotasinya, dan tingkat perlambatan rotasinya. Pancaran pulsar muncul akibat bintang neutron menghasilkan medan magnet yang besar dan berotasi dengan cepat. Partikel bermuatan mengalir keluar dari kutub magnetik bintang dengan kelajuan mendekati kecepatan cahaya untuk kemudian menghasilkan pancaran sinar gamma seperti yang teramati oleh teleskop. Karena pancaran itu mendapatkan energinya dari rotasi bintang,
ia juga secara gradual memperlambat putaran pulsar. Dalam kasus CTA1, periode rotasi meningkat sekitar 1 detik setiap 87.000 tahun. Pengukuran ini juga penting untuk memahami dinamika sifat-sifat pulsar dan dapat digunakan untuk memperkirakan usia pulsar. Dengan memperlambat periodenya, para peneliti telah menemukan bahwa pulsar tersebut sebenarnya memberikan energi bagi semua aktivitas dalam nebula tempatnya berada. Pulsar adalah bintang neutron berputar yang terbentuk dari supernova yang meledak dan kemudian meledak. Ledakan tersebut menghancurkan proton dan elektron yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan bintang yang sangat padat dan masif yang seluruhnya terdiri dari neutron. Tendangan yang tercipta ketika bintang memantul dari ledakan hingga ledakan membuat bintang neutron baru berputar menjauhi lokasi supernova. Revolusi cepat inilah yang menyebabkan karakteristik berdenyut. Pulsar adalah objek yang luar biasa. Dalam seperempat abad sejak penemuannya, mereka telah memberikan dampak pada banyak bidang ilmu pengetahuan. Memahami komposisinya merupakan tantangan dalam fisika nuklir dan benda terkondensasi. Mekanisme emisinya yang sulit dipahami merupakan masalah kompleks dalam elektromagnetik, fisika atom, dan fisika partikel. Menjelaskan penciptaan, evolusi, dan distribusinya adalah tugas astronomi klasik. Namun, kontribusi terbesar pengamatan pulsar adalah penggunaannya sebagai penyelidikan fenomena lain di luar fisika pulsar. Pulsar memberikan wawasan mendalam tentang karakter medium antar bintang. Mereka memberikan petunjuk mendasar bagi astronomi dan juga merupakan lahan paling subur untuk pengujian relativitas umum. Ternyata, yang dimaksud Allah dalam surah At-Tariq adalah sebuah bintang neutron yang berputar dengan cepat. Allah menggunakan bintang pulsar, bahwa bintang pulsar adalah salah satu ciptaannya sebagai tanda bahwa ciptaan Allah bukan hanya berlaku pada apa yang ada di bumi, melainkan semua yang ada di langit. Ini secara tidak langsung membantah beragam tuduhan yang dilemparkan kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran adalah karangan beliau. Logika sederhananya, manusia mana yang mengetahui bintang pulsar di saat zaman belum mengetahui adanya teknologi modern yang dihasilkan oleh listrik? Manusia mana yang dapat mengetahui ada sebuah bintang neutron yang merupakan sisa yang tertinggal dari kematian sebuah bintang masif? Dan manusia mana yang mengetahui bahwa elektron menghasilkan gelombang radio yang tersalur keluar oleh medan magnet bintang menjadi pancaran radiasi? Maka dari itu, akal diperuntukkan untuk menemukan eksistensi Allah, bahwa Dia pencipta kita, bahwa Islam itu benar, dan ini adalah sesuatu yang harus dipastikan dengan akal. Maka setelah ini selesai. Big-ish stars end their lives with a catastrophic explosion. The material that's exploded goes off into space, and we are left with this shrunk core now spinning quite rapidly, and that's basically how the pulsar comes into being. They swing a beam of radio waves around the sky, a bit like a lighthouse. And when that beam shines in your eyes, so to speak, or on a radio telescope, you pick up a pulse. So it's going pulse, 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 pulse.